Lihatlah pemuda ini, sendiri di jalan sepi, tapi ia nggak main TikTok, ia nggak rebahan, dan tidak merenung soal mantan. Ia menggambar, bukan sembarang gambar, tapi gambar yang realistik, nyaris seperti nyata. Bahkan, guratan-guratan tangga itu pun seperti kayak mau jatuh dari lukisannya. Coba bayangkan sekarang hidup kita kayak jalanan sepi itu. Banyak ruang, banyak kemungkinan, dan entah kenapa kita kadang justru deg-degan. Dan ketakutan itu ya seperti pelukis itu juga, tapi agak beda. Bukan menggambar keindahan. Ketakutan itu lebih suka menggambar bencana, versi HD, resolusi tinggi, ditambah dengan suara Dolby Atmos. Misalnya begini, kalau aku mau presentasi nanti semua orang ngecek aku. Kalau aku mulai usaha pasti rugi triliunan. Kalau aku nembak dia bisa-bisa masuk blacklist keluarga. Ya, padahal kenyataannya belum tentu sih. Tapi otak kita, khususnya bagian amigdala, si pusat deteksi ancaman, kadang jadi overreaktif yang bikin kita overthinking. Sebenarnya amigdala itu adalah alarm rumah yang bunyi cuma gara-gara kucing lewat. Dan kita kadang-kadang langsung lari keluar rumah sambil bawa koper kayak mau pindah dan transmigrasi. Ketakutan itu memang punya peran penting dalam hidup. Ia melindungi kita dari bahaya yang nyata. Tapi masalahnya, ia kadang tidak tahu bedanya antara harimau atau dosen killer, antara kegagalan yang nyata atau hanya kemungkinan saja, kemungkinan gagal. Lalu akibatnya kita berhenti. Kita nggak jadi daftar lomba, nggak jadi nembak orang yang kita sayang, nggak jadi kirim lamaran, gagal untuk ngomong jujur, karena pertanyaannya selalu bagaimana kalau, dan bagaimana kalau. Tapi coba lihat, kalau kita lihat lagi, orang yang berhenti melihat gambar pemuda ini, tangannya sempat gemetar. Orang yang lewat ini ada yang takut. Tapi anehnya anak kecil yang nanti kita lihat di akhir video justru bergembira, justru mencoba menikmati setiap guratan yang digambar pemuda tadi. Ia mengikuti tangganya, ia melompat, ia tersenyum, dan dia tahu rasa takutnya bukan alasan untuk berhenti. Dan begitulah, ternyata kegagalan yang sering kita takuti bukan datang dari dunia luar, tapi dari gambar horor yang dilukis oleh kepala kita sendiri, yang masuk ke dalam hati kita sendiri. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan cuma ini, ambil kuas kita sendiri dan mulai melukis versi kita. Walau takut, walau gemetar, walau belum sempurna. Ya, karena siapa tahu hasilnya bisa seindah jalanan sepi yang penuh karya, tapi bukan dikuasai oleh ketakutan kita sendiri. Yuk kita kelola ketakutan kita, karena ketika kita berhasil mengelolanya, maka kita akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Sukses selalu untuk saudara. Peace out. Subscribe dong.